I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it... Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di Ilyas Surseri. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sedikit berbagi sharing tentang indahnya bertani lah, istilahnya gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita ambil contoh seperti ini. Indahnya bertani itu apa? Nih, misalkan kita punya indukan satu, kita beli satu dengan modal, istilahnya aja ya, misalkan dengan modal di harga 500.000, teman-teman. Oke, 500.000 kita ambil, karena saya pribadi itu ngambil untung jangka waktu ketika bertani itu 4-5 bulan. Oke, ketika ini harga kita beli di 500.000, kita tahan 4-5 bulan, paling-paling ini harganya naik sekitar 700-800.000, hanya 300.000 lah istilahnya ya, sekitar 60% keuntungannya. Tapi ketika kita berbicara bertani, ini kita potong habis, kita cacah semua, ini dapat 10 ruas atau 10 pot. Nah, kita kalkulasiin dalam jangka waktu 4-5 bulan, satu potnya itu misalkan kita jual di angka 150 ya. Oke, 150 untuk per pot dalam jangka waktu 4 bulan. 150.000 dikali 10 pot udah berapa? 1.500.000. Nah, jadi jangka waktu 4-5 bulan keuntungannya itu bisa 200%, teman-teman ya. Makanya kenapa saya sekarang sudah jarang interview atau review harga, karena memang barangnya kebanyakan sudah sebagian besar udah saya potongin untuk hasil tanian yang seperti ini nih. Nah, ini koleksiannya ya, dan sebagian saya potongin karena ibaratnya ketika bertani itu memang lebih menggiurkan, asal teman-teman bisa sabar, teman-teman bisa lebih telaten, dan yang penting modal harus cukup, teman-teman. Karena istilahnya itu ketika kita bertani, kita harus nahan modal, teman-teman. Misalkan kita punya uang, misalkan kita beli indukan kita modal 10 juta, misalkan kotornya aja dari indukan itu 10 juta, kita cacak semua, misalkan kotornya 4 bulan itu kita bisa menghasilkan di 20 juta, kan lumayan ya. Jadi, nah ini seperti kayak jenis pilo pun saya mulai ngerambah ini hasil tanian. Ini segini aja, karena jenis variegata Monvar begini bisa di angka 2 juta ya. Oke, teman-teman, nah sekarang ini saya mau sedikit membahas perawatan selama bertani. Ini yang saya lakukan aja. Mohon maaf kalau misalkan ada sedikit bersinggungan yang nggak sesuai lah, karena memang ini apa yang saya lakuin aja di kandang. Nah, yang pertama seperti ini, ketika kita melakukan pemotongan, kita perbanyakan atau propagasi. Yang pertama itu diutamakan medianya itu diperhatikan, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini adalah daun pancing ya, ini daun pancing. Ketika umur 3 bulan sampai 4 bulan, otomatis medianya itu udah mulai jelek. Yang paling nyatanya itu media sudah seperti ini, teman-teman, hijau atau berlumut ya. Oke, ini hijau berlumut. Nah, ini tanda dari awal tanam media belum diacak-acak istilahnya lah ya. Oke, ketika tanaman sudah tumbuh 3-4 daun, alangkah baiknya media kita ganti
untuk menambah asupan si nutrisi bagi tanaman. Karena pada dasarnya jangka waktu 4 bulan itu biasanya kita juga sekalian ngecek akar ada yang busuk atau enggak, karena kebanyakan juga ketika kita melakukan perbanyakan setelah jangka waktu 4 bulan pasti adalah beberapa tanaman si akar ini akan busuk. Nah ini ya, jadi untuk kalau perawatannya itu sebenarnya hampir sama, cuman kalau untuk masalah si pemberian nutrisi hanya agak sedikit dikurangi. Biasanya itu saya pakai yang kalau misalkan masih nah ini masih seperti ini, masih bonggol baru menuju ke jarum, lebih baik menggunakan pupuknya itu pakai atonik aja sih, karena lebih simple. Atonik kan itu untuk perangsang akar sama untuk perangsang si tunas, jadi nggak terlalu ribet lah teman-teman ya. Setelah tadi kita membahas yang hidup-hidup, nah kita kasih contoh ibaratnya yang perbanyakan kita yang gagal. Nah ini ada satu nih tuh ya, ini gagal. Ini ID-nya nggak main-main teman-teman, ini ID-nya Big Mama ya, ini ID Big Mama tuh. Ini apa ini, kempes tuh nyampe nggak ada, busuk ya. Ini ID Big Mama ya, pasti kita tahu lah untuk ID Big Mama itu ID collection, ID bagus, harganya juga mahal. Tapi apa boleh buat, kalau misalkan memang kita perbanyak hasil gagal kan ya udah. Karena secara garis besar juga saya nggak semuanya ketika saya perbanyak ada juga yang gagal. Nah ini contoh kayak daun pancing, ini juga layu, tapi alhamdulillah si bonggolnya itu telah berbakti tuh. Malah ini kayaknya rumpun 2 teman-teman tuh ya, tuh kan. Nah inilah ibaratnya indahnya bertani teman-teman. Kalau memang rezeki bisa tumbuh 2 atau 3 ya. Nah dari sini aja kalau kita mau kalkulasiin, misalkan satu indukan ini ID Tamara, misalkan kita beli modal indukannya itu di 2.500.000. Ketika kita cacah semua ID Tamara misalkan dapat 5 pot aja, 5 pot, satu potnya itu numbuh 2 daun seperti 2 tunas seperti ini. Ketika jangka waktu 4 bulan sudah mencapai 3-4 daun, kita jual satunya di angka 1 juta aja. 1 juta dikali 5 pot udah 5 juta. Sedangkan harga belian indukannya hanya 2.500.000, jadi kan keuntungannya sangat menggiurkan. Tapi dengan catatan teman-teman harus sabar, harus telaten ya. Jangan terlalu terburu-buru lah. Oke. Ini semua balik ke teman-teman. Kalau prinsip teman-teman mau ibaratnya mau santai, nggak mau tergesa-gesa, ya lebih baik bertani. Cuman ya ibaratnya harus kuat modal, harus nahan modal istilahnya, karena kita punya modal sekian, harus kita cacah. Belum tentu kan ibaratnya apa yang kita cacah itu hidup semua, yang tadi saya bilang. Mungkin 10%-nya pasti akan lewat atau mati. Jadi udah ada resiko dalam bertani itu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya tadi aja sedikit penjelasan tentang gambaran kenapa saya jarang muncul lagi di review YouTuber lain seperti Mbak Indah atau Bang Samsudin. Karena ya begitu, karena untuk stok koleksiannya aja akhir-akhir ini udah mulai jarang, karena emang udah saya potong-potongin untuk fokus di tanian. Karena yang saya lihat, yang saya baca itu di dunia pasar agonema, kita aja di Indonesia masih mengandalkan impor gitu, masih mengandalkan impor dalam jumlah yang sangat besar. Karena kita lihat dari sisi peluang bisnis itu, kenapa nggak kita perbanyak sendiri dengan ID koleksian atau ID barang varian yang harganya itu masih lumayan. Jadi kan kita masih punya supply untuk memenuhi kebutuhan pasar kita sendiri, dibanding kita harus impor dari negara lain teman-teman. Jadi ayolah ibaratnya sama-sama kita perbanyak agonema dengan cara perbanyakan secara manual seperti ini, kita potong-potong atau perbanyakan terserah teman-teman lah. Yang penting kita produksi sendiri, jangan selalu mengandalkan impor ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sedikit
sharing teman-teman kegiatan yang ada di kandang saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.